Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman, kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasikan IP di Linux server dan juga di PC client. Jadi kita sudah punya topologi seperti ini ya. Sebentar saya buka dulu. Oke, sebentar. Di mana? Nah, ini ya. Ini adalah topologi sederhana yang saya buat. Jadi nantinya kita punya sub network 172 168 1.0.130 ya. Kita punya 130 dengan IP server adalah 172.168.1.2. berarti nanti di sisi server IP Linuxnya adalah 1.2 ya. Oke, langsung kita ke server ya. Kita langsung buka kembali VirtualBox yang sudah kita buat kemarin. Kita start dulu untuk menjalankan VM virtual versinya Linux server kita. Oke, kita tunggu proses bootingnya. Oke, kita login ya seperti biasa. Oke, kemudian setelah login ya, kita ketikkan kita akan masuk ke folder atau directory network interface ya, karena kita akan mengkonfigurasikan IP pada Debian server. Perintahnya adalah dengan menggunakan nano ya. Nano bisa kita gunakan tombol tab ya, tab yang ada di keyboard untuk mempercepat kita mengetikkan perintah ya. Jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu, kita tambahkan slash ya, slash etc slash network ya, network slash interface ya, lalu kita enter, maka akan diarahkan ke halaman network interface yang akan kita konfigurasikan. Oh ya, sebelum ini ya, sebelum ke sini kita cek dulu nih interface yang kita punya namanya apa sih ya. Oke ya, cara ngeceknya adalah dengan perintah IP spasi A ya. Ternyata yang kita punya ada dua interface ya. Yang satu itu loopback ya. Loopback itu bawaan dari Linuxnya. Kemudian yang kedua adalah npost 3 ya. Berarti kita akan mengkonfigurasikan IP yang sudah tadi kita tentukan ya, itu di interface npost 3. Kita masuk lagi ke network interface ya, network interface. Kita konfigurasikan interface-nya tadi di npost 3. Silakan ini diketik ya, diketik manual, jadi tidak ada copy paste. Auto npost 3 device npost 3 init static addressnya kita isikan IP yang sudah tadi kita tentukan, yaitu 1.2. kemudian netmasknya adalah 255.255.255.252 karena 130 ya. Kemudian networknya 172.168.1.0 ya, kita mulai dari 0. Kemudian broadcastnya ya, broadcast 172.168.1.3. Kenapa 3? Karena 130 dan networknya mulai dari 0
130 hanya mempunyai IP sebanyak 2 yang dapat digunakan. 0 sebagai network, 1, 2 sebagai IP valid yang dapat digunakan, dan 3 sebagai broadcast. Untuk save ya, save dan exit, silakan teman-teman bisa menekan tombol Ctrl X ya, Ctrl X, kemudian di sini ada pilihan yes, no atau cancel. Silakan dipilih yes. Silakan ketikkan tombol Y pada keyboardnya masing-masing untuk merespon ya, Y, kemudian kita enter ya, kita enter. Oke, setelah kita enter kita save ya. Setelah kita keluar dan save, kita coba untuk merestart nih. Jadi setiap kita sudah membuat sesuatu ya, misalkan nih interface atau apapun, biasakan kita untuk melakukan restart terlebih dahulu pada interface tersebut ya. Perintahnya adalah /etc init.d ya, init.d networking restart ya. Oke, pastikan posisinya ya, pastikan statusnya adalah oke ya. Kalau ada yang masih valid ya, yang masih valid atau gagal, keterangan tidak oke, silahkan dicek kembali di mana ceknya, di bagian nano network interface ya, di interface tadi. Silahkan dicek apakah ada tulisan yang kurang atau salah, kurang titik, atau ada huruf yang nyelip di kata-kata sebelumnya ya, maksudnya di kata-kata baris paling atas ya, itu ada this well, ada and how, itu juga sangat berpengaruh. Jadi silakan teman-teman lakukannya dengan hati-hati ya, karena memang Linux ini sangat sensitif ya. Jadi salah sedikit pun, salah huruf, salah titik, salah koma, salah spasi, dia nggak akan jalan untuk perintahnya. Jadi harus benar-benar teliti. Oke ya teman-teman, paham ya? Setelah oke ya, setelah oke, kita cek lagi IP-nya nih, IP-nya sudah berubah atau belum nih di interface NBus 3 tadi. Dengan cara apa? IP spasi A. Oke ya, kita bisa lihat teman-teman di NBus 3 itu IP-nya sudah berubah ya, IP-nya sudah ada. Yang tadinya nggak ada ya, tadinya kan nggak ada ya, kosong, nggak ada IP-nya, tapi sekarang sudah ada IP-nya, yaitu 172.168.1.2/30. Oke, berarti untuk di bagian Linux-nya konfigurasi IP kita sudah selesai ya, sudah clear. Sekarang kita coba ya, untuk konfigurasi di sisi klien ya, di sisi klien kita coba akan kita konfigurasi agar si klien kita ini bisa akses ke Linux server ya, bisa ping ke IP-nya si server. Gimana caranya? Ya, caranya adalah sebelum kita konfigurasikan IP pada visi klien ya, kita cek dulu di pengaturan jaringan virtual host kita ya, ke network setting silakan, kemudian di bagian network ya, network ini pastikan sudah mengarah ke host only adapter ya, sudah mengarah ke host only adapter, karena sementara ini kita akan membuat dulu akan mengkoneksikan PC klien kita menggunakan interface bawaan dari VirtualBox. Oke ya, kalau sudah oke, sudah sama nih, sudah ke host only adapter, ada rate-nya kita oke saja nih. Lalu kita buka pengaturan di PC kita ya, di PC teman-teman, silakan ke control panel ya,
control panel, kemudian pilih network and internet, kemudian sharing center ya. Seperti biasa kita akan mengkonfigurasikan IP pada PC. Oke ya, silakan dicari Ethernet yang mempunyai nama VirtualBox Host Only Network. Ini adalah Ethernetnya si VirtualBox ya. Jadi silakan bisa kita konfigurasikan IP-nya pada Ethernet tersebut. Dengan caranya gimana? Silakan kita pilih yang VirtualBox Only Network, kemudian klik kanan ya, klik kanan untuk membuka menu ini, kemudian ke properties ya. Kita klik properties. Silakan cari Internet Protocol version atau IP versi 4 ya. Kemudian klik lagi menu properties. Oke. Kita sudah masuk ke halaman setting IP nih di bagian Windows ya. Windows saya Windows 10 ya. Jadi interface-nya seperti ini. Untuk setting IP ya, silakan kalau untuk yang Opten ya, Opten ini adalah untuk kita meminta IP secara otomatis pada router ya. Jadi kalau Opten, kalau ada DHCP-nya ya, berarti pengaturannya adalah Obtain IP address automatically ya. Jadi komputer kita akan meminta IP otomatis dari si router sebelum beri DHCP. Karena kita tidak ada DHCP ya di server kita, maka kita harus konfigurasi IP secara statik nih atau manual ya. Silakan bisa diklik di bagian use the following IP address. Nah, ini adalah cara setting IP statik pada PC. Silakan bisa kita masukkan IP-nya ya. IP address-nya adalah 172.168.1.1 ya. Subnet masknya jangan lupa nih, kita menggunakan prefix /30, berarti di sini 252. Gateway-nya kita isikan 1.2 ya. Kenapa sih di sini kok 1 IP-nya ya? Kenapa nggak 3, nggak 4, nggak 5 ya? Karena kalau kita lihat topologi tadi di sini ya, di sini yaitu /30 dan dengan networknya adalah 0 ya, 0 ya. Dan di Linux server itu sudah diberikan IP 1.2 ya. Sudah diberikan IP 1.2, berarti sisanya yang dapat digunakan IP-nya hanya 1.1 di sini ya. Berarti karena 130 itu yang bisa digunakan hanya 2 ya, hanya 2 IP valid yang dapat digunakan. Karena di sini 0, berarti yang dapat digunakan adalah 1 dan 2 ya. Berarti di sini kita konfigurasikan IP-nya 1.1 ya, dan gateway-nya adalah 1.2. Kenapa 2? Karena kita akan mengarahkan klien kita akan mengoneksikan ke sisi server ya, sisi server. Jadi IP-nya si server akan menjadi gateway-nya si klien. Oke, kita oke ya, kita save, kita oke, kita close ya. Kita close, kita cek nih ya, apakah IP-nya sudah tersave atau belum. Silakan klik kanan status ya, kemudian ke menu detail. Oke ya, IP-nya sudah tersetting ya, sudah tersetting. Oke, sekarang bagaimana caranya ya, bagaimana caranya kita mengetahui nih si klien kita ya, si klien kita sudah terhubung belum sih dengan si server ya, dengan si server. Caranya dengan apa? Silakan teman-teman buka command prompt ya, CMD pada PC-nya masing-masing ya. Kalaupun susah, silakan gunakan perintah di keyboard tuh ada gambar Windows dan juga R. Silakan di
tekan secara bareng ya. Berarti Windows R, kemudian ketikkan cmd ya, cmd. Oke, maka kita akan diarahkan ke halaman command prompt. Oke ya, setelah itu silakan teman-teman bisa lakukan ping ya, ping ke IP-nya si server ya. IP-nya adalah 172.168.1.2 ya. Pastikan jika di ping ke 1.2 ya, pastikan statusnya adalah replay atau TTL ya, times to live ya. Berarti sisi klien ya, sisi klien sudah terhubung dengan Linux server, karena si klien sudah bisa memanggil IP-nya si server ya, yaitu 1.2. Kalau memang masih belum percaya nih ya, belum yakin, sekarang coba kita lakukan ping ya, ping dari sisi servernya kemana, ke arah PC klien ya. Kita buka lagi servernya ya, server kita Linux ya. Coba kita lakukan ping nih, ping ke 172.168.1.1. Kita enter ya. Ya, jalan ya. Sama ya, replay juga ya, TTL ya. Ya. Kenapa kok yang di ping adalah 1.1 ya? Karena kita mau menguji apakah sudah terhubung atau belum ya antara si server kita dengan si klien. Terus baliknya nih, si klien kita dengan si server ya. Jika sudah TTL replay ya, jalan semua ya, berarti antara klien, isi klien dan juga si server sudah saling terhubung. Oke, mungkin itu yang dapat kita share ya, kita berikan tutorial, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, pokoknya kalau main di Linux ya, semua perintah, semua scriptnya harus teliti. Kalau salah pasti nggak jalan ya, nggak running. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.